saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkenalkan nama saya Joanna dari program studi teologi dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan membawakan renungan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan firman. Berkatilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu disampaikan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang 6 ayat 51 sampai ke 59 dengan perikop roti hidup. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang 6 ayat 51 sampai 59 dengan perikop roti hidup yang berbunyi demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangku, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semua yang ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Amin. Untuk firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanan merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupan kita untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Ketika kita mendapatkan asupan gizi, nutrisi, maka kita juga dalam menjaga tubuh kita agar mampu beraktivitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai jemaat Tuhan pastinya sangat membutuhkan yaitu makanan, asupan gizi kita sehari-hari. Tanpa makanan, tanpa nutrisi, ketika kita kekurangan gizi, maka itu berdampak buruk bagi kita sebagai orang percaya. Yaitu kita akan merasa sakit-sakitan dan juga berdampak lebih buruk lagi, yaitu kematian. Namun di balik ini pentingnya kita untuk menjaga serta mengimbangi kehidupan kita. Ada dua pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah hidup kita hanya untuk makan ataukah makan untuk hidup kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa Yesus, roti merupakan makanan pokok bagi orang percaya. Roti berasal dari sari gandum dan itu hasil kerja keras orang petani. Pastinya kita sebagai orang percaya, ketika kita membutuhkan makanan pokok, kita pasti membutuhkan sebuah beras. Pada saat itu juga kita pastinya membutuhkan beras itu tadi, yaitu dari sebuah padi yang ditanam oleh para petani. Sama pada masa itu juga roti itu merupakan makanan pokok dan itu berasal dari sari gandum
Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa makanan manusia tidak dapat bertahan hidup. Pastinya kita sebagai orang percaya, tanpa makanan kita tidak akan bertahan hidup. Selain petani gandum, ada juga petani anggur. Dari wilayah Galilea, inilah bangsa Yahudi, di mana bangsa Yahudi ini di wilayah Galilea itu adalah wilayah yang sangat gersang dan tandus, namun mereka hidup di dalam kemakmuran, kesejahteraan, dan pemeliharaan hidup. Dalam situasi tersebut, Yesus mengetahui, Yesus mewartakan serta menawarkan roti hidup yang memberi kesegaran dan kehidupan yang terpelihara oleh Tuhan. Tidak lagi dengan makan sebuah roti, tidak lagi sebagai makanan pokok mereka, namun makanan pokok itu yang biasa itu berubah menjadi dirinya sendiri sebagai roti hidup. Tuhan Yesuslah yang menjadi roti hidup sebagai orang percaya untuk kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu dengan mengonsumsi roti kehidupan yang berasal dari Tuhan Yesus. Yesus dalam Injil ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyatakan dirinya sebagai roti yang hidup. Dia sungguh-sungguh adalah roti yang hidup, di mana Tuhan memberikan daya hidup bagi manusia yang percaya dan menyambut kedatangannya ke dunia. Yesus menjadikan dirinya sebagai roti hidup, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana tadi dikatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Memang manusia saat ini membutuhkan yang namanya makanan, membutuhkan yang namanya minuman. Namun jangan sampai motivasi kita untuk mencari Tuhan hanya mengejar roti saja, hanya mengejar minuman saja. Namun sebagai kebutuhan kita, maka kita senantiasa harus mengucap syukur. Ingat, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan Yesuslah yang dapat memenuhinya. Segala persoalan hidup kita dapat teratasi dalam Dia, tidak hanya persoalan yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani kita, tetapi dengan juga kebutuhan rohani kita sebagai orang percaya. Tapi juga hal-hal jauh yang utama, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Di dalam Efesus pasal yang 6 ayat 16 dikatakan bahwa setiap orang harus menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika kesempatan dari Tuhan Yesus diberikan kepada kita untuk menerima Dia tinggal dalam kehidupan kita, maka setiap orang harus menggunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Janganlah sampai seperti orang bodoh, tapi supaya kita selalu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap karyanya di dalam dunia ini. Maka di dalam nas Yohanes pasal yang 6 51 sampai 59 ini, dalam berita roti hidup ini memiliki makna dalam dari sebuah makanan, di mana makanan adalah kehidupan kita sebagai orang percaya dapat dipelihara dengan baik, terkhususnya kita menerima roti hidup yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Menjadi pertanyaan bagi kita, sudah sejauh mana kita mengusahakan, merindukan, serta menyambutkan sang roti hidup ini tadi, tubuh dan darah Kristus? Apakah balasan kita atas seluruh pengorbanan dan pemberian dirinya bagi kita? Apakah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, apakah kita sudah taat kepada Dia? Apakah kita sudah taat dan setia kepada Dia? Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa ini menjadi pribadi yang beriman dan berpengetahuan akan Kristus patut kita miliki. Mengapa demikian? Kita bisa menyambutnya dalam kerinduan hati yang mendalam, kerinduan hati yang sangat tulus, ikhlas hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kesatuan kita dengan Kristus membawa perdamaian keadilan sosial yang dapat dirasakan dalam kehidupan ini. Kiranya dalam kesatuan bersama Kristus menjadikan kita selalu bersyukur atas anugerah dan santapan ilahi yang Tuhan berikan serta pengorbanannya, sehingga kita menyatu dengan Dia. Semoga kita berani menjadi seperti Yesus yang membawa berkat bagi orang lain melalui pengakuan
setia di dalam Dia dan kita selalu mengandalkan Tuhan, walaupun kita merasa diri kita kekurangan, yakin dan percaya Tuhan mampu memberikan kita yang terbaik, lebih besar berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yakin dan percaya atas kehidupan kita bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, asalkan kita sebagai jemaat Tuhan semakin taat, semakin setia, bahwa roti yang hidup, minuman bahkan makanan itu yang Tuhan berikan telah Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ialah roti yang hidup dalam diri kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih telah menjadi roti hidup yang turun dari surga. Cinta dan kasih karunia-Mu menopang kami dan memberikan kami kehidupan. Bantulah kami untuk mengingat firman-Mu dan benar-benar menyimpannya di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Saat kami menerima roti hidup, kami akan hidup selama-lamanya di dalam Engkau. Semoga kami tidak pernah melupakan pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kehidupan kami dapat beroleh serta hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur atas kemurahan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus telah mendengarkan renungan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.